Pelatih Timnas Indonesia U17 Kurniawan Dwi Yulianto menilai timnya menunjukkan progres positif menjelang ASEAN U17 Championship atau Piala AFF U17 2026 meskipun belum meraih hasil maksimal dalam sejumlah uji coba internasional. Turnamen ini akan bergulir di Gresik dan Sidoarjo pada 11-23 April. Ia menilai masih terdapat sejumlah catatan evaluasi yang harus segera diperbaiki, terutama terkait kesalahan individu yang kerap berujung pada kebobolan. Menurut Kurniawan, kesalahan di tingkat individual sudah tidak boleh terjadi apabila para pemain Timnas U17 ingin bersaing di level Asia. Lebih lanjut, mantan asisten pelatih klub Italia Como itu juga menyoroti efektivitas lini serang. Menurut Kurniawan, aspek ini perlu ditingkatkan walaupun Garuda Muda mampu menciptakan banyak peluang saat menghadapi Korea Selatan, India, dan Thailand. Di sisi lain, kata Kurniawan, kondisi fisik pemain dinilai berada dalam jalur yang tepat berdasarkan data selama latihan. Kurniawan mengharapkan anak-anak asuhnya mencapai puncak performa saat turnamen berlangsung. Kurniawan tak lupa mengingatkan pasukannya bahwa seluruh lawan di fase grup memiliki kekuatan yang merata. Para pemainnya diminta tidak meremehkan siapapun dan menganggap setiap pertandingan sebagai final. Tim Gapens resmi mendapatkan izin kerja untuk bermain di Belanda. Tidak tanggung-tanggung, pesepak bola 20 tahun itu diperbolehkan merumput di negeri tulip hingga 2031. Sebelumnya, Gapens masuk dalam daftar 25 pemain yang mengalami kendala administrasi di kompetisi Belanda. Situasi tersebut membuat Gapens harus menepi dari aktivitas klub. FC Emmen bahkan menghentikan sementara keterlibatannya sejak 26 Maret 2026. Tak hanya absen dari pertandingan, Gapens juga tidak diperkenankan mengikuti sesi latihan FC Emmen. Kondisi itu terjadi karena status administrasi yang belum memenuhi syarat untuk tampil di kompetisi resmi. Namun setelah 2 pekan berlalu, situasi berubah positif bagi pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut. FC Emmen mengumumkan tim Gapens sudah kembali bergabung dengan tim pada Kamis. Kini, Gapens sudah bisa mengikuti latihan bersama rekan setimnya. Tak hanya kembali berlatih, tim Gapens juga dipastikan telah mengantongi izin kerja jangka panjang. Izin kerja tersebut disebut berlaku hingga 5 tahun ke depan atau hingga 2031. Kembalinya tim Gapens tentu menjadi angin segar bagi sang pemain. Kabar itu juga bakal membuat pelatih Timnas Indonesia John Hartman bahagia. Bila Gapens memutuskan pindah ke klub lain di Belanda, sang pemain tidak akan terkendala izin kerja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dijamin tengah bahagia saat ini. Sebab penyerang yang berpotensi membela Timnas Indonesia suatu hari nanti, Dian Zandenbergen, tengah on fire bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 14 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026 bersama VVV Venlo, Dian Zandenbergen mengemas 11 gol dan 2 assist. Terbaru, penyerang 188 cm ini mengemas hat-trick saat VVV Venlo menang 3-0 atas SC Cambuur di pekan ke-34 Liga 2 Belanda 2025-2026 pada 3 April 2026. Penyerang merupakan salah satu titik lemah yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Ramadan Sananta yang dipercaya sebagai starter di 2 laga Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026 bermain di bawah standar. Di saat bersamaan, Dian Zandenbergen terbuka membela Timnas Indonesia. Medio tahun lalu, Dian Zandenbergen mengaku sudah dihubungi PSSI. Ia sudah berbicara dengan agen yang biasa mendekati pemain keturunan untuk diproses naturalisasi menjadi WNI, Fardi Bahdim. Menarik menanti apakah PSSI serius mendatangkan Dian Zandenbergen atau tidak. Apakah Dian Zandenbergen sosok tepat untuk menjadi penyerang andalan Timnas Indonesia? Jika PSSI serius, Dian Zandenbergen paling cepat membela Timnas Indonesia pada Juni 2000. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, Hartman baru saja memimpin Timnas untuk ajang FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dan Nevis dan Belgia. Terdekat, skuad Garuda akan berlaga di FIFA Matchday bulan Juni mendatang, dan ini juga persiapan jelang Piala AFF yang saat ini bernama Asian Cup 2026. Menariknya, mantan pelatih Timnas Kanada ini memberikan masukan agar PSSI fokus pada pembinaan pemain usia muda. Timnas kelompok umur adalah aset penting dan harus dipimpin oleh sosok berpengalaman demi bisa membangun pondasi kuat. Hartman menyampaikan bahwa Timnas kelompok umur harus dipimpin oleh pelatih terbaik. Sementara itu, Erick menyambut usulan ini dengan positif karena terkait masa depan Timnas. Menurutnya, hal tersebut sudah disetujui oleh Direktur Teknik PSSI Alex Zivers yang lebih berwenang.
Pihaknya tentu akan mendukung penuh langkah ini agar nantinya ada pemain-pemain potensial yang bisa didapatkan. Apalagi Indonesia memiliki kekuatan tersendiri karena Timnas U17 Indonesia sempat menembus Piala Dunia U17 2025 lalu. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia rencananya akan melakoni 2 pertandingan menghadapi negara yang tidak lolos Piala Dunia 2026. Sejauh ini PSSI sudah mendapatkan 1 tim sebagai lawan pada Juni 2026. Lantas, apakah Timnas Italia yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, Timnas Italia gagal lolos Piala Dunia 2026. Meski gagal lolos Piala Dunia 3 kali beruntun, Italia tetap layak disebut sebagai tim besar. Terbukti di ranking FIFA saat ini, Timnas Italia masih menempati peringkat 12 dunia. PSSI kepemimpinan Erick Thohir pun berpengalaman mengundang negara top dunia untuk menghadapi Timnas Indonesia. Pada FIFA Matchday Juni 2023, PSSI berhasil mendatangkan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Jadi tidak ada salahnya fans Timnas Indonesia berharap Timnas Italia dihadapkan dengan Timnas Indonesia. FIFA Matchday sendiri menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan. Selain itu, laga uji coba ini juga berfungsi sebagai persiapan menghadapi agenda resmi berikutnya. Kepastian 1 lawan menjadi langkah awal yang signifikan. Publik kini menunggu pengumuman resmi terkait negara yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Dengan 1 slot tersisa, PSSI dituntut bergerak cepat agar 2 pertandingan bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan performa tim nasional. Strategi program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan PSSI kembali menjadi pusat perhatian media Vietnam The Taho. Kabar terbaru menyebutkan proses naturalisasi penyerang muda berbakat Luke Vickery sedang berjalan menyusul rekomendasi langsung dari pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman. Kehadiran pemain yang merumput di Liga Kasta tertinggi Australia ini diprediksi akan menjadi amunisi mematikan baru bagi skuad Garuda. Luke Vickery merupakan pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat. Vickery memiliki ayah berkebangsaan Australia dan ibu berdarah Indonesia, sehingga secara regulasi ia berhak membela 3 negara berbeda. Namun pemain 20 tahun tersebut dilaporkan telah memantapkan pilihannya untuk berseragam merah putih, sebuah keputusan yang dianggap media Vietnam sebagai sinyal positif bagi ambisi sepak bola Indonesia di panggung internasional. Saat ini Vickery membela MacArthur FC di A-League dan telah mencatatkan performa yang cukup impresif bagi pemain seumurannya. Sejauh ini ia sudah tampil dalam 21 pertandingan dengan koleksi 4 gol dan 1 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa Vickery bukan sekadar pemain pelapis, melainkan talenta yang sedang berkembang pesat di kompetisi yang kompetitif. Langkah PSSI dalam mendekati Vickery dinilai media Vietnam sebagai bagian dari strategi jangka panjang menambah kekuatan tim nasional. Dengan kombinasi latar belakang pendidikan sepak bola Australia dan fisik yang mumpuni, kehadirannya diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi daya gedor Timnas Indonesia dalam upaya mengejar mimpi bersaing di level yang lebih. Di tengah spekulasi terkait calon lawan uji coba, pihak manajemen Timnas memastikan bahwa Indonesia akan menghadapi negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan kompetitif, sekaligus menyesuaikan dengan kalender internasional yang berlaku. Dengan strategi ini, Timnas Indonesia tetap bisa menguji kekuatan tim tanpa mengganggu jadwal negara peserta Piala Dunia. Manajer tim mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 1 negara yang hampir pasti menjadi lawan, sementara 1 slot lainnya masih dalam tahap negosiasi. Pertandingan ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan peringkat FIFA, tetapi juga sebagai ajang pematangan tim jelang turnamen regional, seperti Piala AFF 2026. Pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewald, telah menghidupkan lagi kariernya dengan Sheffield United. Jairo Riedewald tengah berada dalam salah satu periode terbaik dalam kariernya. Bergabung dengan The Blades pada Oktober 2025 sebagai pemain bebas transfer, gelandang 29 tahun ini langsung memberikan dampak signifikan. Musim ini, ia telah menjadi bagian penting dari tim dengan catatan 14 penampilan dan sumbangan 2 gol. Statusnya sebagai starter dalam 71% laga membuktikan betapa vital perannya di lini tengah. Di sisi lain, John Herdman rupanya telah membuka komunikasi dengan Jairo Riedewald. Ia pun berupaya untuk menyelesaikan rencana tersebut secepat mungkin. Saya sudah berbicara dengannya. Kami sedang coba menaturalisasi salah satu pemain secepat yang kami bisa,
kata Hartman.